Acara ini didukung oleh Tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam diri kala. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali hadir dalam acara Tabuh Maghrib Ngabuburit Asik. Ya, tentunya pemirsa, acara di sore hari ini dipersembahkan oleh NU Kerala Zisnu. Dan di sore hari ini Indah sudah ditemani dengan musisi kesayangan kita yaitu Azma Entertainment. Tentunya spesial sekali di episode kali ini kita akan berbincang seputar dengan zakat untuk kaum mustahin rentan. Jadi, tapi sebelum itu Indah mau cerita-cerita sedikit pemirsa. Apakah pemirsa di rumah ini pernah terbayangkan seberapa besar upaya atau dampak dari zakat-zakat yang sudah kita tunaikan? Apakah kepikiran akan sampai sejauh mana ya kira-kira zakat ini bisa memberdayakan umat-umat muslim, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, tapi Indah baru saja dengar satu hal, yaitu ada kampanye zakat untuk kaum mustahik rentan. Mungkin dari pemirsa juga ada yang baru dengar ya sekarang, tapi kali ini Indah jadi tertarik sekali dan mungkin Indah harus ikut kampanye ini juga. Kan kita pasti pernah mendengar pepatah sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Mungkin zakat yang kita tunaikan nilainya tidak seberapa di mata manusia, tapi di mata Allah bisa jadi berbeda. Dan pastinya dari sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, sekian sekian rupiah yang kita sumbangkan menjadi zakat pasti akan membantu banyak orang di luar sana. Dan gak cuma soal uang, zakat juga termasuk dari keikhlasan hati. Percuma kita sudah menyumbangkan zakat sedemikian banyak rupa, tapi kalau tidak ada keikhlasan
ketulusan hati sama aja tidak berzakat pemirsa di rumah. Dan juga sejatinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu pemirsa, kita akan membahas zakat untuk kaum mustahik rentan tentunya dengan narasumber kita yaitu Ibu Riri Hariroh MA selaku pengurus Lazisnu PBNU. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabuh Maghrib, ngabuburit asik. Obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu. Aku masih menyayangimu. Walau di hati saja. Untuk selama-lamanya. Kembali lagi di Tabuh Maghrib, ngabuburit asik. Ya luar biasa pemirsa, di sore hari ini kita akan membahas seputar zakat untuk kaum mustahik rentan. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini kelihatan sangat sumringah sekali ya hari ini. Apakah sudah menyiapkan suguhan untuk di rumah waktu lebaran? Nastar kastengelnya sudah siap Ibu? Mungkin sebagian sudah ya, tapi Berarti nggak ada persiapan secara khusus sih sebenarnya. oh, begitu. Atau mungkin sudah proses tukar uang baru ya untuk THR sepertinya ini. Oh, harus itu. Oh Kak. harus, luar Harus, biasa. ya. Apakah saya dapat Bu mungkin? Dapat 1 amplop? Boleh, Boleh, Masya Oh, cuma Allah. 1, kalau dikasih yang banyak nggak mau. Oh boleh Bu, boleh. Alhamdulillah. Nanti kita tunggu ya dari Ibu Riri. Oke, ini tuh sudah ada Ibu Riri selaku pengurus Lazisnu PBNU. Luar biasa meskipun posisi kita LDR ya Bu ya. Saya di Surabaya, Ibu di Jakarta. Tapi semoga semangat kita dalam beribadah puasa tetap utuh sama sekali ya. Oke, kita lanjut Ibu. Di sore hari ini kan kita akan membahas seputar dengan zakat untuk kaum mustahik rentan. Nah mungkin dari pemirsa di rumah atau mungkin Indah sendiri ya baru dengar yang namanya mustahik rentan. Biasanya kita dengarnya mustahik, tapi kalau mustahik rentan ini yang seperti apa? Apakah yang sudah tua rentan atau yang ada ciri-ciri khusus atau bagaimana? Mungkin bisa diberikan pengantar untuk pemirsa di rumah, silakan. Iya, jadi terkait sebenarnya kan kalau di dalam Al-Quran sendiri ya Mbak, mustahik zakat itu kan sudah ditentukan ya. Jadi di surat At-Taubah ayat 60 ya, bahwa zakat itu adalah diperuntukkan untuk fakir miskin, ya, terus kemudian orang amil, terus kemudian juga mereka yang berhutang, mereka yang sedang berjihad fisabilillah dan sebagainya. Yang sebenarnya kategorinya 8 yang asnaf zakat kita nyebutnya ya, itu kan semuanya sebenarnya kategorinya rentan begitu Mbak. Tetapi dari itu semua sebenarnya ada loh kelompok-kelompok yang
jauh lebih rentan, ya, yang sebenarnya juga masuk di dalam kategori 8 asnaf itu. Maksudnya rentan adalah mereka selama ini itu seringkali diabaikan dari segi kebijakan negara, terus kemudian juga mereka tereksklusi secara sosial. Sebagai contoh, Pak, kelompok disabilitas misalnya, ya kan? Itu kan dia pastinya sudah masuk biasanya karena kelompok-kelompok disabilitas ini kan biasanya mereka juga dari segi sosial mereka tereksklusi, jarang sekali diperhatikan, begitu ya. Baru belakangan ini diperhatikan. Dan untuk kategori zakat itu biasanya kita pukul rata itu untuk fakir miskin. Padahal di dalam fakir miskin sendiri itu ada banyak sekali varian dari kelompok-kelompok yang itu satu dengan yang lainnya itu mengalami kerentanan ya yang berbeda-beda gitu. Jadi misalnya tadi satu dari kelompok disabilitas. Terus yang kedua taruhlah fakir miskin dari misalnya orang miskin tetapi mereka yang hidup di wilayah pedalaman atau mereka yang berada di pulau-pulau terpencil. Kalau misalnya lagi supaya nyebutnya mereka yang berada di wilayah-wilayah terluar. Gitu, karena selama ini kita melihat bahwa kita apalagi mungkin karena kita hidup di Jawa ya, jadi pikiran kita itu sangat Jawa minded gitu. Jadi distribusi zakat juga lebih diperuntukkan misalnya untuk fakir miskin di Pulau Jawa. Bagaimana dengan Indonesia ini kan sangat luas gitu. Bagaimana dengan mereka yang hidup di luar Jawa, terutama di wilayah-wilayah perbatasan, di pinggir hutan, di dalam hutan, di pulau-pulau yang terluar, ya. Itu kan justru mereka mengalami kerentanan-kerentanan yang berbeda dengan kelompok fakir miskin yang misalnya mereka berada di desa-desa di Jawa ataupun mereka yang berada di wilayah perkotaan begitu. Nah, itu yang mencoba kemudian kita menyebutnya kemudian mustahik rentan. Mustahik rentan itu maksudnya adalah bahwa mereka yang mendapatkan asnaf 8 asnaf ini itu juga memiliki kategori kerentanan yang berbeda-beda. Nah, kita harus cari mana kelompok yang paling rentan yang itu kemudian menjadi sasaran dari distribusi dan penyaluran zakat itu sendiri, begitu, Mbak. Iya, berarti dalam mencari mustahik-mustahik yang akan kita berikan zakat itu ada cara-cara pendekatan. Nah, mungkin dari Lazisnu PBNU sendiri ada cara-cara pendekatan khusus dalam mencari mustahik yang benar-benar membutuhkan. Atau mungkin ada tips-tips ya, bagaimana, atau mungkin ada aluran identifikasi terlebih dahulu, pengumpulan data, atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, Ibu? Silakan. Ya, jadi pertama memang ketika awal ya kepengurusan kami kan kebetulan kepengurusan baru ya Mbak ya, kepengurusan baru 2022-2027 ketika kita melakukan strategic planning di awal, itu kemudian kita mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi kira-kira ya dalam kepengurusan kami ini untuk pendistribusian zakat ya yang menjadi mustahik kita, ini siapa nih yang harus kita prioritaskan. Itu kita melakukan identifikasi. Misalnya, selama ini memang kelompok fakir miskin, semua memang itu menjadi sasaran gitu. Tapi fakir miskin yang bagian mana? Akhirnya waktu itu kemudian muncul beberapa usulan ya yang kemudian kita sepakati. Jadi misalnya satu untuk perempuan kepala rumah tangga. Nah, ini untuk fakir miskin ini kadang-kadang itu kalau tidak dilihat secara lebih dalam, itu mereka yang miskin, apalagi kemudian perempuan kepala rumah tangga yang mereka menghidupi keluarga mereka, misalnya ibu-ibu janda yang meninggal suaminya dan sebagainya, itu sering terlewatkan. Gitu, Mbak. Itu satu ya. Terus yang kedua, kelompok disabilitas. Nah, itu tadi ya. Kelompok disabilitas ini juga menjadi sasaran dari wilayah dari area distribusi kami, karena ini adalah kelompok yang selama ini memang tereksklusi dari segi pembangunan nasional ataupun dari segi kebijakan. Terus yang ketiga misalnya adalah keluarga dari buruh migran, ya anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka yang bekerja di buruh migran, itu juga menjadi sasaran kami. Terus kemudian mereka yang hidup atau berada di wilayah-wilayah tadi, wilayah-wilayah yang ada di terluar, ya terus kemudian berada di pinggir hutan dan sebagainya yang selama ini mereka itu tereksklusi dari kebijakan, itu juga menjadi kategori tersendiri. Termasuk juga kalau misalnya dalam perkotaan kita melihat kelompok fakir miskin yang berada pada misalnya kemiskinan ekstrim, mereka yang berada di jalan-jalan dan sebagainya.
otomatis yatim piatu udah pasti ya itu menjadi kelompok yang rentan gitu. Jadi kami mencoba mengidentifikasi kelompok-kelompok itu, terutama juga kita melihat apa namanya data-data yang ada ya secara nasional gitu. Itu kita juga melihat gitu. Supaya apa? Supaya memang kemudian zakat itu betul-betul dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya. Ya, jadi kalau tujuan zakat ini kan ajaran Islam yang memiliki dimensi sosial terkuat ya, di samping rukun Islam yang lain ya. Kalau misalnya rukun Islam yang lain syahadat, sholat, terus kemudian puasa, haji itu kan lebih ke personal ya Mbak, kesalahan personal. Tapi kalau zakat ini kan dimensinya adalah sosial dan tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat untuk keadilan sosial, terutama juga ada distribusi ekonomi yang lebih seimbang sehingga istilahnya orang-orang yang mampu, para alghnia gitu ya, harta mereka itu harus sebagian harta mereka itu harus dizakatkan dan bagaimana zakat itu kemudian dikelola untuk kemudian bisa mengantaskan kemiskinan dan juga membuat kehidupan orang-orang yang kita kategorikan dari kelompok mustahik rentan ini kemudian menjadi lebih baik gitu. Jadi strateginya satu identifikasi, yang kedua kemudian kita melihat data-data yang ada, terus yang ketiga kemudian kita juga akhirnya bekerja sama dengan mitra-mitra kita untuk mengajukan program-program yang itu kemudian sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah di sesi sebelumnya terkait dengan Lazisnu itu sudah diterangkan bahwa akhirnya kemudian muncul 5 pilar di dalam Lazisnu, Nuker Lazisnu PBNU ya. Satu itu adalah Nuker cerdas, di mana kita berfokus pada memberikan beasiswa lagi kepada masyarakat yang membutuhkan, kelompok rentan tadi. Terus yang kedua kita ada Nuker sehat, ya kita memberikan program-program kesehatan terutama untuk perempuan ya, perempuan-perempuan miskin, perempuan-perempuan kepala keluarga gitu. Terus kemudian kita ada Nuker berdaya. Nah, ini masih tantangan nih Mbak, bagaimana misalnya zakat itu berubah menjadi zakat produktif. Jadi memberikan bantuan misalnya stimulan untuk keberdayaan ekonomi, UMKM kecil, pedagang kecil itu Mbak, pedagang gorengan, pedagang cilok ya, pedagang-pedagang kecil gitu. Nah, itu memberikan stimulan kepada mereka agar mereka secara ekonomi lebih baik. Terus kita punya Nuker damai. Nah, ini untuk kegiatan dakwah dan sosial ya. Memang jadi misalnya mengirim dai-dai ke wilayah-wilayah terpencil ya. Itu juga bagian dari program kita. Dan yang terakhir adalah Nuker hijau. Nuker hijau ini adalah untuk kebencanaan ya dan isu lingkungan. Jadi misalnya kayak terjadi banjir, kayak kemarin di Jawa Tengah ya, Demak, terus kemudian gempa dan sebagainya, maka kita sangat respon terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para korban yang bencana itu. Jadi mostly 3 itu sih, kalau dilihat strateginya seperti apa gitu di dalam reach out atau menjangkau kelompok-kelompok mustahik yang rentan. Oke, ternyata sudah banyak sekali ya, tidak hanya terkait dengan kita dari PBNU mencari mustahik yang akan diberikan zakat, terutama zakat produktif juga, tapi ada beberapa orang yang bisa mengusulkan untuk diberikan program-program tertentu perbantuan dari zakat Lazisnu. Oke pemirsa, kita masih akan terus membahas zakat untuk kaum mustahik rentan bersama Ibu Riri. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabuh Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya, mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya, mari menagi bersama sambil menunggu berbuka puasa. Kita maghrib cintai di kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan buatku kecewa,
bersalah. Masih di Tabuh Maghrib, ngabuburit asik. Oke pemirsa, kita masih akan terus melanjutkan pembahasan bersama Ibu Riri. Tadi kita sudah sempat menyinggung sedikit terkait dengan mustahik rentan. Nah, kalau misalnya dalam pendistribusian zakat pasti ada yang namanya skala prioritas. Nah, mungkin bisa diceritakan Ibu kepada pemirsa di rumah, kira-kira kriteria apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan prioritas penyaluran zakat kepada kaum mustahik rentan? Atau mungkin ada tingkatan khusus golongan 1, 2, 3 atau bagaimana? Silakan Ibu. Ya, sebenarnya sih tidak ada dalam arti yang kriteria khusus ya, karena memang kan ini sudah ada syariatnya gitu ya, sudah ada syariatnya. Nah dari 8 asnaf itulah yang kemudian kita coba cari di kelompok mana biasanya ya, kelompok mana yang kemudian kita anggap paling rentan. Jadi biasanya kita menggunakan juga kriteria soal wilayah, Mbak. Jadi wilayah mana nih? Jadi zakat ini jangan cuma berputar-putar ke Jakarta aja gitu, ya kan? Di Jakarta, di wilayah sekitar Jakarta gitu. Tapi justru di wilayah-wilayah yang misalnya kemudian jarang sekali mendapatkan program-program Islamic Charity. Atau misalnya kemarin kenapa kita misalnya fokus ke wilayah-wilayah di perbatasan di Sika, NTT, ya misalnya ya. Terus kemudian di wilayah Papua, kemudian di pinggiran Padang misalnya. Ya, ini kan mungkin selama ini kan lembaga-lembaga zakat mungkin tidak terlalu perhatian ya terkait dengan hal itu gitu Mbak ya. Nah, itu juga menjadi salah satu kriteria, dan kita juga berharap sebenarnya karena ini adalah punya PBNU gitu ya. Jadi kita juga berharap bahwa kehadiran Lazisnu ini itu juga merupakan bagian dari representasi PBNU untuk mengayomi umat, dan umat terutama umat yang selama ini atau masyarakat atau warga NU yang selama ini tinggal di wilayah-wilayah yang terpencil ya. Itu yang pertama. Jadi dari segi wilayah itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian ya yang kedua itu juga dari segi pendistribusian. Jadi kadang-kadang karena lembaga zakat di Indonesia ini kan sudah banyak, jadi kita harus cari daerah mana sih atau kelompok mana sih yang seringkali mereka justru kemudian tidak kurang mendapatkan perhatian. Misalnya itu tadi yang saya bilang kelompok disabilitas. Nah itu kemudian juga menjadi berdasarkan misalnya analisa ya kita gitu. Nah ini jarang sekali nih lembaga zakat itu kemudian memperhatikan kondisi dari kelompok disabilitas. Padahal kelompok disabilitas ini rata-rata juga mereka berasal dari keluarga-keluarga yang sangat rentan, gitu, yang sangat miskin dan sebagainya. Gitu. Apalagi sudah miskin, punya anak disabilitas, punya keluarga disabilitas, itu bebannya menjadi bertumpuk-tumpuk, gitu, Mbak ya. Itu. Terus kemudian yang ketiga, misalnya taruhlah dengan misalnya anak-anak yatim, tapi yang kemudian juga mereka berada di wilayah-wilayah yang sangat miskin, di wilayah-wilayah pedesaan yang sangat miskin gitu. Karena kan seringkali orang tuh memberikan zakat ke yayasan-yayasan yatim yang sebenarnya sudah sangat makmur, donornya sudah sangat banyak gitu. Bertumpuk-tumpuk di wilayah-wilayah di yayasan-yayasan itu saja gitu Mbak ya. Karena dianggapnya ya itu kan ini juga anak yatim sama aja gitu. Nah, kita berusaha melihat ini di mana sih sebenarnya yayasan-yayasan yatim piatu ya, misalnya di perbatasan Bekasi misalnya ya, atau di Bogor ya, yang itu kemudian jarang sekali di reach out oleh lembaga zakat. Nah itu kita berusaha seperti itu gitu Mbak, sehingga proses pendistribusian zakat itu tidak bertumpuk-tumpuk kepada institusi atau yayasan atau kelompok tertentu yang berulang-ulang gitu. Jadi mereka dari Basnas dapat, kemudian mereka misalnya dari lembaga lain ke situ, dari Lazisnu ke situ, akhirnya kan kemudian bertumpuk-tumpuk hanya di kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Tetapi kemudian bagaimana kami di Lazisnu berusaha untuk kemudian mencari tentunya dengan koneksi dari pengurus NU. Jadi kami itu tidak pernah distribusi sendiri Mbak, kami itu selalu mengajak pengurus misalnya Lazisnu setempat ya. Terus kemudian juga kalau misalnya Lazisnunya belum ada, kita dengan pengurus NU di sana misalnya gitu.
Jadi itu kita nggak pernah distribusi sendiri. Jadi kita mendistribusikan zakat itu kepada bekerja berbarengan dengan institusi-institusi yang ada di NU itu sendiri. Gitu. Utamanya sih memang Lazisnu cabang ya atau Lazisnu provinsi, tetapi kalau misalnya tidak ada, belum ada Lazisnu karena sampai sekarang memang ada beberapa wilayah yang Lazisnunya itu belum hidup gitu ya, sedang kita hidupkan. Nah itu kita bekerjasama dengan pengurus misalnya PCNU atau pengurus MWC gitu, seperti itu Mbak, karena memang tujuan utamanya adalah bahwa dimensi sosial atau keadilan sosial itu juga menjadi perhatian serius dari organisasi Nahdlatul Ulama ini melalui ya penyaluran zakat atau infak atau sedekah dari Lazisnu. Begitu Mbak. Iya, Bu Riri. Tadi ada satu hal yang menyentuh hati kalau misalnya kita dihadapkan dalam satu kasus, yaitu mohon maaf, ayah ibunya masih dalam status keluarga miskin, terus habis itu mendapatkan anak yang disabilitas. Nah, dari Lazisnu PBNU sendiri, apakah ada penanganan khusus seperti pemberian zakat produktif atau bagaimana? Karena kalau kita mendapatkan kasus seperti ini kan bisa dibilang lebih luar biasa ya, lebih dari yang kasus-kasus yang lain. Kalau menghadapi kasus seperti ini, bagaimana Bu solusi dari Lazisnu PBNU? Ya, jadi memang refleksi kita selama ini Mbak, bahwa jadi gini, kecenderungan orang berzakat itu kan ada di dua momen besar. Satu di Idul Fitri, sudah pasti kan ada zakat fitrah ya. Terus kemudian Happening ya, satu happening lagi banget. adalah Fatah, ya kan, gitu. Karena misalnya dengan kurban dan sebagainya gitu. Nah ini orang termasuk apalagi di bulan puasa, Mbak. Karena kan ada ini ya, dorongan bahwa oh iya nanti akan berlipat-lipat ganda gitu. Ininya ya, pahalanya gitu. Nah, padahal sebenarnya ya zakat, infak, sedekah itu boleh ditunaikan kapan saja, gitu. Tidak harus menunggu momen-momen tertentu. Bahkan kalau sebenarnya secara syariat, kalau sudah mencapai haulnya dan 1 tahun, ya Anda harus mengeluarkan zakat gitu. Nah ini misalnya zakat profesi, zakat mal. Nah ini kan belum dimaksimalkan gitu Mbak. Jadi kecenderungan zakat di Indonesia itu masih cenderung yang sifatnya karitatif, memberikan sembako, ya kan, memberikan uang dalam jumlah tertentu seolah-olah udah selesai itu tanggung jawab kita berzakat, harta kita sudah suci begitu ya. Padahal sebenarnya tujuan awal dari zakat itu adalah untuk yang produktif tadi. Ya, kalau kami di Lazisnu selalu bilang bahwa bagaimana yang tadinya itu mustahik kemudian bisa menjadi muzaki. Jadi yang tadinya mendapatkan zakat kemudian dia bisa memberikan zakat. Nah sebenarnya keberhasilannya itu di situ, gitu Mbak. Jadi bahwa, nah ini tidak bisa diintervensi dengan yang sifatnya karitatif tadi. Ya misalnya sekarang nih Mbak, Lazisnu kami itu sangat sampai kantor kami itu udah penuh banget dengan paket sembako. Dan itu selalu terjadi di bulan Ramadan gitu ya. Ya seperti itu gitu ya. Dan ini kan kalau sembako ini kan sifatnya karitatif ya. Dan kami tuh kerepotan sekali mendistribusikan karena banyak sekali gitu kan. Kenapa tidak misalnya ya para donor ya, entah itu perusahaan, entah itu perseorangan ya, ataupun para algenia itu ya, kemudian mereka berzakat tidak harus di bulan Ramadan, misalnya di bulan-bulan yang lain ya, yang kemudian itu justru kita sangat mengharapkan bahwa sifatnya yang lebih produktif seperti tadi, misalnya memberikan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi misalnya ya, itu beasiswa itu kan sifatnya lebih jangka panjang ya, karena pada akhirnya kalau yang produktif itu kita kan ingin membuat seseorang itu kemudian hidupnya berubah, yang saya bilang tadi itu dari mustahik menjadi muzaki, memberikan beasiswa, memberikan penguatan ekonomi misalnya ya, terus kemudian melakukan pemberdayaan gitu, memberikan kesempatan misalnya yang bisa menghasilkan lapangan pekerjaan misalnya, itu kan sifatnya lebih produktif. Tapi memang itu sesuatu yang nggak mudah, karena yang mudah itu charity Mbak, membagi, bagi sana, bagi sini, selesai, kelar gitu kan. Tapi setelah itu apa dampaknya? Ya itu saya tidak mendinai dalam arti bahwa itu sesuatu yang nggak bagus, enggak. Itu tetap harus ada. Ya, istilahnya untuk yang sifatnya charity, yang pemberian secara langsung, karena itu kan kebutuhan urgent ya. Misalnya memberikan beras, sembako ya, dalam arti sembako lah ya, itu kan urgent, karena orang juga membutuhkan makan gitu ya.
Tetapi kan it's not enough, itu nggak cukup gitu. Kita harus memikirkan bagaimana target jangka panjang, bagaimana zakat produktif ini itu juga harus menjadi perhatian besar dari para aghnia itu. Seperti itu Mbak. Nah, kita juga di Lazislo sendiri dalam hal ini masih sangat sedikit yang sifatnya zakat produktif. Masih lebih banyak zakat yang sifatnya charity tadi. Ya, barang, uang kita bagi seperti itu. Nah, idealnya ke depan tidak seperti itu. Jadi secara pelan-pelan dengan 5 pilar tadi yang kita bilang nuker hijau, nuker cerdas, nuker berdaya, nuker damai, dan satu lagi nuker sehat, itu sebenarnya arahnya adalah produktif semua, Mbak. Seperti itu. Karena kita memang visinya adalah juga kita ingin membantu pemerintah ya untuk mencapai target Sustainable Development Goals ya, kalau pernah dengar SDGs itu kan, ada anti kelaparan, anti kemiskinan ya kan, terus kemudian untuk perbaikan sanitasi dan sebagainya, itu sebenarnya kita juga inginnya mengarah yang ke arah sana gitu. Tapi memang kita mencoba secara pelan-pelan untuk masuk ke wilayah yang sifatnya zakat produktif tadi. Seperti itu Mbak. Iya, baik. Bu Riri, kalau misalnya tadi itu kan dalam kacamata keluarga yang mungkin kurang mampu atau masih dalam kategori miskin. Kalau misalnya kita balik sekarang, ternyata orang tuanya sudah berkecukupan, tapi ternyata anak-anaknya ada yang menyandang disabilitas. Apakah anak ini masih termasuk dalam golongan mustahik rentan atau sudah tidak? Karena orang tuanya misal sudah mampu atau berkecukupan. Kalau kita dalam kasus seperti ini bagaimana, Ibu? Ya, mereka rentan, tapi mereka bukan berarti adalah mustahik yang menjadi sasaran kita gitu ya. Karena kan orang tuanya mampu. Kalau orang tuanya mampu kan dia otomatis bisa ya mendapatkan misalnya treatment ya, entah itu untuk pengobatan, entah itu yang sifatnya untuk pendidikan dan sebagainya. Karena orang tuanya mampu, tentu itu bukan masuk kategori yang kita bilang mustahik rentan ya Mbak. Yang kita anggap rentan adalah kelompok-kelompok misalnya disabilitas, keluarga-keluarga dengan disabilitas yang itu memang berada di wilayah garis kemiskinan. Udah miskin, hidupnya di wilayah yang terpencil, berada di luar Jawa. Ah itu sudah rentannya itu udah berlapis-lapis Mbak, seperti itu ya. Karena memang ya itu lagi-lagi kelompok-kelompok rentan ini adalah kelompok-kelompok yang selama ini itu kan tereksklusi ya. Mereka jarang menjadi perhatian gitu, bahkan kadang-kadang dianggap nggak ada gitu. Nah itu kita mencoba membangun kesadaran seperti itu. Dan kami terutama untuk yang kategori 5 pilar zakat produktif tadi, kami berusaha untuk menggandeng ya mitra-mitra misalnya untuk kemudian memperhatikan kelompok-kelompok tersebut itu sebagai sasaran dari entah itu pemberian zakat perusahaan ataupun dari infak sedekah, kalau dari perusahaan namanya CSR ya, program-program dari CSR untuk kemudian kelompok-kelompok tersebut. Gitu Mbak. Baik, jadi kadang kan kita mendapati orang-orang yang mentang-mentang anaknya mungkin disabilitas atau apa, kok anakku tidak dapat zakat pada tapi kalau kita lihat status keluarganya ternyata mampu ya. Jadi ternyata ada kategori-kategori sebenarnya masuk tapi bukan sasaran dari Lazisnu PBNU. Seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi kadang-kadang soal mampu dan nggak mampu itu kan relatif ya Mbak ya. Ya, kita tahu ya, dan orang Indonesia kalau dibilang terutama dibilang mereka kan meskipun mampu tapi kadang-kadang akunya nggak mampu kan gitu ya, itu kan sering juga terjadi gitu. Nah lagi-lagi kita harus kemudian betul-betul memiliki kriteria yang tepat ya di dalam proses pendistribusian zakat ini gitu. Lagi-lagi itu sih kalau menurut kita, karena kita juga istilahnya permintaan untuk distribusi zakat itu datang dari berbagai arah gitu Mbak. Gitu. Yang kadang-kadang sebenarnya itu bukan masuk dalam kategori mustahik, apalagi kemudian mustahik yang rentan gitu. Seperti itu gitu. Ya. Jadi misalnya contohnya Mbak ya, permintaan untuk ongkos untuk beasiswa S3 gitu. Ya, itu seolah-olah itu kayak oh iya ya itu penting ya. Tapi kan sebenarnya kita masih bilang, kenapa kamu sudah bisa S3? Itu otomatis sudah Harusnya sudah bekerja mungkin ya. Bisa, kamu sudah bisa lulus S2, kamu sudah bisa lulus S1 gitu ya. Minta beasiswa ke Lazisno gitu kan. Itu saya bilang itu nggak bisa, kami tuh nggak bisa ke situ gitu. Ya, karena apa? Karena untuk
santriwan santriwati di pesantren-pesantren yang nggak bisa bayar pesantren aja banyak banget, ya. Anak-anak di universitas-universitas Nahdlatul Ulama yang nggak kuat bayar SPP aja masih banyak, gitu. Istilahnya mereka yang masih membutuhkan bantuan untuk pendidikan dasar. Mereka bisa lulus SMA, bisa lulus perguruan tinggi S1, itu masih banyak yang dibutuhkan. Ini sudah S2, udah lulus S2, mau S3, minta bantuan beasiswa Lazisno. Nah, itu maksud saya itu kayak gitu, Mbak. Seperti itu ya, seolah-olah itu fine. Tapi kan sebenarnya bukan itu, gitu. Karena dia sudah, seharusnya orang-orang semacam itu, dia sudah bisa mengakses ke sumber-sumber pendanaan sendiri, gitu. Bukan kepada Lazisno. Karena kami ini adalah memiliki mandat yang spesifik untuk asnaf pun juga harus yang targeted, gitu. Nggak bisa menumpuk-numpuk di kelompok-kelompok. Iya, berarti dari segi Lazisnu PBNU sendiri pasti ada prioritas dengan skala tingkat urgensi yang lebih penting, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda dulu. Seperti itu ya Bu ya? Oke, pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabuh Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabuh Maghrib seorang kasihku, tak mau yang lain, hanya sama kamu yang terakhir yang ku cinta. Lagi di Tabuh Maghrib, ngabuburit asik. Oke, luar biasa pemirsa, masih dalam pembahasan zakat untuk kaum mustahik rentan bersama Ibu Riri. Nah, tadi kita udah sempat bercerita sedikit banyak terkait dengan mustahik rentan di berbagai wilayah itu bisa jadi ada status sosial dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana strategi efektif yang bisa kita lakukan untuk memastikan pemberdayaan atau penyaluran dari zakat ini bisa adil dan transparan untuk kaum mustahik rentan? Silakan Ibu. Ya, ini memang sangat penting ya Mbak. Jadi bahwa lembaga zakat itu harus memiliki nilai-nilai. Ya, dalam hal ini adalah nilai-nilai transparan, ya, akuntabel, ya tentunya amanah. Nah, ini makanya kemudian Lazisno itu memiliki tagline mantap, Mbak. Mantap. M-nya itu modern, akuntabel, mantap, transparan, akuntabel, profesional, gitu deh ya. Nanti kita lihat lagi, mantap. Intinya adalah bahwa nilai utama adalah modern, akuntabel, transparan, profesional. Ya, itu 4 nilai itu yang menjadi pegangan dari Lazisnu PBNU ya. Jadi bagaimana kita di dalam proses pengumpulan ataupun juga penyaluran ya dan ataupun pemberdayaan itu betul-betul berpatokan kepada nilai-nilai yang menjadi ruh dari lembaga Lazisnu ini. Nah, kami secara nasional itu kami juga kan memberikan, kita selalu ada laporan pertanggungjawaban ya Mbak setiap tahun ya. Jadi Lazisnu membuat laporan setiap tahun. Saya kira ini adalah juga tugas dari seluruh Indonesia ya, yang kemudian dilaporkan kepada Basnas selaku umbrella dari lembaga zakat di Indonesia ya. Jadi laporan tahunan kita ada dan itu bisa diakses secara publik. Jadi sebenarnya berapa sih zakat yang sudah dikumpulkan, zakat, infak, dan sedekah tentunya ya, karena kan kita juga mengumpulkan infak dan sedekah. Itu setiap tahunnya berapa, didistribusikan ke mana saja, ya itu bisa dibaca dari laporan tahunannya. Gitu. Nah ini kita juga mendorong seluruh Lazisnu, baik yang di cabang ya
ataupun yang ada di provinsi gitu, itu untuk juga berkontribusi pada laporan tahunan kami gitu Mbak. Jadi laporan tahunan Lazisnu itu adalah laporan tahunan Lazisnu secara nasional ya, Lazisnu PBNU secara nasional ya gitu. Karena kita juga kan melihat bahwa ini sangat penting karena ini adalah amanah dari masyarakat yang tentunya masyarakat punya hak untuk mengetahui bahwa selama ini zakat saya menggunakan handphone atau langsung datang atau transfer itu sebenarnya digunakan untuk apa sih gitu. Ya, itu mereka berhak tahu dan dengan laporan tahunan yang kita buat itu bisa menjadi cerminan dari itu. Terus yang kedua adalah kami diaudit secara independen. Ya, audit syariah misalnya dari Kementerian Agama dan juga audit-audit yang sifatnya independen setiap tahun. Itu kami juga melakukan itu secara reguler. Terus yang paling mudah dijangkau karena kalau mungkin membaca laporan, audit segala macam itu kan masyarakat terlalu berat ya. Kita memberikan informasi secara reguler di sosial media untuk kepada masyarakat gitu. Jadi setiap penyaluran kami usahakan itu selalu ada informasi, Mbak. Ada media coverage yang kita lakukan. Jadi kenapa website misalnya Nuker ID, ya, terus kemudian YouTube, sosial media kita itu menjadi platform yang sangat mudah diakses oleh mereka yang menitipkan zakat, yang berzakat ataupun berdonasi kepada Lazisnu untuk bisa langsung mengakses. Jadi misalnya kayak juga kemarin donasi terutama yang untuk Palestina ya, yang jumlahnya cukup besar misalnya gitu. Kami selalu update secara reguler. Jadi Lazisnu kerjasama dengan siapa saja, penyalurannya dengan siapa saja, untuk Palestina misalnya, itu kita update secara reguler. Termasuk juga yang seperti ini, yang ordinary, yang setiap hari orang berzakat ke Lazisnu setiap hari Mbak, gitu. Nah itu yang itu juga kita selalu berikan update, misalnya kita melakukan penyaluran ke yayasan anak yatim ataupun kemudian program produktif lainnya, memberikan beasiswa dan segala macam, itu kami upayakan bahwa itu kemudian langsung dibuat konten yang simple yang itu kemudian bisa kita siarkan secara langsung melalui kanal-kanal sosial media, YouTube ataupun website, dan juga TVNU biasanya selalu menjadi mitra kita ya, TVNU, terus kemudian NU online, dan bahkan koran-koran ya, lembaga-lembaga media-media online, kita partnernya banyak Mbak, yang itu kemudian selalu aktif untuk kemudian menjadi bagian dari check and balance ya, masyarakat yang menitipkan zakat ataupun donasinya kepada kita. Ya mudah-mudahan itu bagian dari proses bagaimana kita membuka akuntabilitas kepada masyarakat. Dan jangan lupa kita juga punya Dewan Syariah ya, kita punya DPS ya, Dewan Pengampu Syariah yang juga mengawasi apakah proses ataupun kerja Lazisnu ini itu comply nggak dengan syariat Islam. Kita juga ada gitu Mbak. Jadi ada banyak sisi yang coba kita bangun agar tadi modern, akuntabel, transparan, profesional, nilai-nilai itu kemudian bisa kita wujudkan di dalam kerja-kerja Lazisnu sehari-hari. Iya, mantap berarti ya. Tadi ada mantap, ada modern, ada profesional juga. Jadi ada berbagai aspek yang harus kita lihat untuk memberdayakan Mustahik Rentan ini. Oke pemirsa, tidak lupa kami informasikan yang ingin bertanya ataupun bergabung bersama kami via telepon, bisa langsung hubungi nomor 0881 496 9796 atau nomor yang ada di bawah ini. Oke, kita lanjutkan kembali menanggapi terkait harus ada adil dan juga transparan. Pastinya PBNU tidak akan bergerak sendiri ya Bu ya. Jadi akan menggandeng lapisan-lapisan yang ada di bagian bawah atau mungkin lapisan terdalam yang paling dekat dengan masyarakat. Apakah dari Lazisnu PBNU sendiri ada arahan khusus untuk lapisan yang ada di bawah untuk pemberdayaan kaum mustahik rentan atau seperti apa? Boleh diceritakan Ibu, silakan. Ya. Jadi Lazisnu PBNU ini kan umbrellanya ya Mbak, dari lazis NU yang ada di bawah ya. Gitu. Jadi sifat kami itu kan lebih ke koordinatif, lebih ke policy making juga gitu. Karena masing-masing Lazisnu wilayah ataupun Lazisnu daerah itu kan mereka punya independensi sendiri untuk melakukan penggalangan dan juga pemberdayaan.
Tetapi nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai itu kemudian terus kita sosialisasikan, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang sifatnya besar, itu kita sosialisasikan. Kita ada pertemuan-pertemuan rutin, kita nyebutnya dengan Lazisnu sedunia, Mbak. Jadi sudah bukan hanya di Indonesia. Karena Berarti kita sampai di luar negeri ya? di luar negeri, karena ada Lazisnu di Taiwan, ada di Hong Kong, ada misalnya di PCI-PCI NU yang ada di luar negeri, di Mesir dan sebagainya. Gitu. Kami selalu ada regular update meeting dengan mereka gitu untuk misalnya mensosialisasikan policy-policy atau kebijakan-kebijakan, arah-arah kebijakan baru, baik yang itu memang atas instruksi langsung dari Ketua PBNU misalnya, ataupun juga dari ketua kami misalnya dari Habib Ali Hasan Al-Bahar ya selaku Ketua Lazisnu gitu. Entah itu misalnya ada perubahan terkait dengan proses pelembagaan, misalnya ada partner baru terkait dengan fundraising dan sebagainya, kami kemudian melakukan meeting. Ya sekarang alhamdulillah karena ada Zoom, jadi untuk mengumpulkan Lazisnu sedunia itu tidak susah ya, seperti itu. Karena Gus Yahya selaku Ketua PBNU itu menekankan sekali pentingnya ada koherensi antara lembaga PBNU yang di pusat dengan yang di daerah. Itu harus koheren, Mbak. Nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Makanya kemudian dibuat polisinya, garis besarnya saja ya, tapi nanti detailnya bisa diaplikasikan atau diimplementasikan secara bermacam-macam oleh lazisnu-lazisnu yang ada di daerah. Dan alhamdulillah dengan seperti itu kita melihat bahwa kemudian ada koordinasi, ada koherensi yang pelan-pelan mulai terjaga begitu, Mbak. Harapannya ke depan bisa terus diperkuat gitu ya. Karena bagaimanapun ini kan lembaga zakat yang berada di bawah organisasi besar Nahdlatul Ulama begitu ya. Dan kita punya visi, kita punya cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat, untuk memberikan keadilan sosial masyarakat, untuk distribusi ekonomi yang lebih adil di masyarakat begitu. Nah, itu perlu ada kerjasama, perlu ada koherensi, ya tidak berjalan sendiri-sendiri, ya yang satu kemana gitu. Tapi kita perlu ada sebuah koherensi itu. Dan Lazisnu PBNU istilahnya selaku konduktor ya, yang kemudian berusaha untuk supaya orkestrasi dari kerja Lazisnu ini itu kemudian bisa berjalan dengan lancar. Tentunya it's not perfect, otomatis ya udah pasti gitu. Kita secara perlahan-lahan kemudian ingin membangun sebuah sistem. Terutama misalnya saat ini Mbak yang kita kembangkan adalah bagaimana pengumpulan zakat ini melalui digital teknologi gitu ya. Gitu. Nah, itu alhamdulillah sekarang udah kalau mau zakat ke Lazisnu udah bisa pakai sudah ada barcode-nya, udah macam-macam Mbak, udah melalui berbagai cara ya dengan aplikasi sebagainya. Itu juga bagian dari bagaimana kita juga memberikan ruang yang mudah kepada para muzaki gitu untuk kemudian bisa berzakat secara cepat dan kemudian juga transparan tadi ya, penyalurannya transparan, terus kemudian prosesnya cepat, tidak berbelit-belit gitu ya, dan terbuka ya, masyarakat bisa bertanya kapanpun, anytime gitu, bahwa donasi ataupun zakat mereka itu diperuntukkan untuk apa gitu. Terus terang kami ini Mbak sering mendapatkan testimoni gitu ya, terutama dari mereka ya, ini memang lagi-lagi isu Palestina ya, ini menjadi isu yang sangat menyedot banyak sekali perhatian gitu, dan Lazisnu sangat aktif. Sampai sekarang kami masih mensuplai secara reguler makanan. Ini untuk Ramadan ini ada program iftar bareng-bareng di depan Masjid Al-Aqsa segala macam ya Mbak ya. Kita kerjasama dengan lembaga filantropi yang ada di Gaza ataupun yang ada di Turki, yang ada di Egypt ya, di Mesir gitu. Alhamdulillah Mbak, banyak sekali yang testimoni di sosial media kita, mereka merasa bangga dan mereka merasa oh ternyata donasi saya itu betul-betul sampai loh kepada warga Gaza yang saat ini sedang kondisinya sangat-sangat membutuhkan gitu. Nah itu kita coba seperti itu Mbak ya. Jadi istilahnya masyarakat selaku mereka yang menjadi donatur yang berzakat kepada kami, mereka kemudian bisa langsung dan secara dekat kemudian melihat, mengawasi secara langsung terkait dengan proses distribusi ini. Itu juga menjadi sesuatu yang mudah-mudahan bisa terus kita jaga sampai ke depan.
Amin, amin, insya Allah. Dari sini kita dapat berkaca bahwa ternyata dengan zakat kita tidak hanya memberdayakan umat Islam di Indonesia saja, tapi bisa membawa keberkahan untuk umat Islam di seluruh dunia. Oke pemirsa, pembahasan masih akan terus berlanjut setelah yang satu ini. Tetap di Tabuh Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di terdiam terpaku, oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku, katakan padanya ku cinta dia. Tabuh Maghrib, ngabuburit asik. Oke pemirsa, tidak lupa ya kita informasikan bahwa kita masih dalam pembahasan zakat untuk kaum mustahik rentan bersama Ibu Riri. Bagi pemirsa yang ingin bertanya atau bergabung bersama kami via telepon, bisa langsung hubungi nomor 0881 496 9796 atau nomor yang ada di bawah ini. Nah Bu Riri, ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa yang ada di rumah. Izin saya Ya, bacakan ya Bu. ya silakan, silakan Mbak. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Ini dari Ibu Ayu yang ada di Bandung. Assalamualaikum Ibu Ayu yang ada di Bandung. Pertanyaannya, bagaimana peran pelatihan keterampilan dan program pengembangan usaha kecil dalam konsep kemandirian kaum mustahik rentan melalui zakat? Apakah ada pendekatan khusus yang dapat diambil untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut? Nah, ini berarti apakah ada pendampingan atau mungkin ada proses tindak lanjut mungkin ya? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Riri, silakan. Ya, ya, ini apa namanya? Pertanyaannya terima kasih Bu Ayu dari Bandung. Pertanyaannya sangat menarik ya, terutama untuk pemberdayaan zakat untuk pemberdayaan UMKM kecil ya. Nah ini juga tadi seperti saya sebut ini bagian dari pilar kami yaitu Dinukar Berdaya gitu. Nah tentunya bahwa kita memang tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga terutama yang selama ini melakukan program-program pemberdayaan ekonomi. Kita juga bekerjasama dengan Basnas ya, yang mereka memang secara infrastruktur lebih besar ya Mbak, ya karena itu adalah punya negara gitu. Kita juga bekerjasama dengan mereka. Misalnya seperti apa namanya pemberdayaan ekonomi untuk pedagang-pedagang gorengan dan juga pedagang-pedagang kecil ya, misalnya kayak yang jualan cilok, yang jualan apa namanya snack-snack kecil itu Mbak, seperti itu. Terus kemudian ada pemberian, kita kemudian berikan ininya apa displaynya ya, jadi misalnya kayak gerobaknya, displaynya gitu. Terus kemudian mereka juga dilatih untuk bagaimana menjalankan bisnis meskipun itu kecil-kecilan ya, tapi kan itu bisnis juga gitu, secara lebih profesional gitu, seperti itu ya. Itu juga ada pelatihan misalnya entrepreneurship, ada pelatihannya juga gitu. Jadi bekerja sama dengan misalnya apa namanya orang-orang yang selama ini memang menjadi coach dari entrepreneur ya. Kita mengundang mereka, kemudian melakukan pelatihan gitu. Dan tentunya memang pendampingan ini juga menjadi challenge ya, karena memang tidak mudah Mbak melakukan pendampingan terutama untuk pemberdayaan ekonomi. Ini tuh sifatnya harus jangka panjang. Makanya itu kemudian kita coba untuk kemudian bekerja sama dengan para stakeholders, dengan para mitra, ya bagaimana program-program semacam ini tuh jangan hanya hit and run sebutannya. Jadi udah ngasih gerobak misalnya, udah ngasih pelatihan, habis itu udah nggak lagi, tahun depan udah nggak berzakat lagi. Nah itu kan juga berat ya, karena kami kan juga sangat bertumpu kepada donasi dan juga zakat dari para mustahik, dari para muzaki itu ya, seperti itu gitu. Sehingga kita juga terus kemudian melakukan lobby kemitraan gitu. Bagaimana kalau tahun depan misalnya lebih fokusnya kepada asistensi, misalnya mengembangkan produk, packaging,
gitu. Gimana misalnya yang buat kue, kuenya bisa lebih menarik, ya. Terus kemudian dari situ kemudian juga asistensi untuk pemasaran, gitu kan. Ya kadang-kadang kan ini soal pemberdayaan ekonomi ini lumayan pelik dan membutuhkan waktu yang lama, gitu Mbak. Sehingga kami di Lazisnu tidak bisa bekerja sendiri, kita harus membangun kemitraan, ya, baik itu dengan para donaturnya ataupun juga dengan orang-orang atau ke institusi-institusi yang mereka sangat profesional di bidang pemberdayaan ekonomi. Karena kalau hanya kita sendiri, waduh, udah pasti kita resource-nya terbatas, SDM-nya terbatas, kita nggak bisa melakukan sendiri. Makanya itu kemitraan, ya, itu menjadi sangat poin yang sangat penting yang itu kemudian kita coba untuk kita kembangkan di semua pilar, gitu ya. Kemitraan untuk beasiswa pun kayak gitu Mbak. Beasiswa itu kan kita nggak cuma habis ngasih beasiswa, udah terus lo ngapain, gitu kan? Gitu. Gimana kita bisa memberikan beasiswa, terus beasiswa itu bisa berdampak positif kepada anak-anak yang mendapatkan beasiswa itu. Yang tadinya misalnya anaknya orang miskin, karena dia mendapatkan beasiswa, dia kemudian bisa sekolah, dia kemudian bisa misalnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, hidupnya berubah, yang akhirnya itu berdampak kepada kehidupan keluarganya, gitu. Nah, harusnya seperti itu, Mbak, ya. Skema-skema yang kita kembangkan, kita coba seperti itu. Jadi bukan yang sifatnya karitatif lagi, memberikan, terus kemudian pergi memberikan, tidak seperti itu, tapi bagaimana ada kontinuitas. Tentunya ini bukan lagi-lagi bukan pekerjaan yang mudah, gitu. Makanya Lazisnu sangat terbuka dan kita terus mencoba membangun kemitraan, ya, dengan perusahaan, dengan institusi profesional, ya, dengan para donatur, dengan expert, itu coba kita pull semua, gitu, supaya program zakat produktif ini betul-betul memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat. Begitu Mbak. Oke, luar biasa. Semoga bisa terjawab ya untuk Ibu Ayu yang ada di Bandung. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini dari Ibu Alaika dari Cibubur. Assalamualaikum Ibu Alaika yang ada di Cibubur. Untuk pertanyaannya, apa saja faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi distribusi zakat kepada kaum mustahik rentan? Nah, ini berbicara faktor-faktor eksternal pasti akan banyak sekali ya Bu ya, karena tidak ada perjalanan yang mulus pastinya. Mungkin bisa dijawab Bu Riri, silakan. Ya, banyak sekali. Nah, mungkin kadang-kadang Mbak ada misalnya perusahaan atau institusi tertentu berzakat, itu sudah ditentukan Mbak, namanya zakat muqayyad, ya. Sudah ditentukan dari mereka. Misalnya dari retail-retail, ya, dari lembaga-lembaga lagi, dari supermarket besar di Indonesia, itu kan mereka juga sebagian berzakat ke Lazisnu, ya. Tetapi zakatnya muqayyad, dan itu sebenarnya sah dalam syariat kan. Jadi sudah ditentukan, misalnya wilayahnya sudah ditentukan, untuk kelompok siapa sudah ditentukan, gitu ya. Itu nggak apa-apa, gitu. Itu nggak masalah, dan itu sah secara syariat juga sah. Nah, tetapi kemudian kami secara pelan-pelan berusaha untuk misalnya berbicara, melakukan lobby-lobby gitu. Gimana kalau misalnya ya yang muqayyad itu tetap jalan, tetapi ada juga yang itu secara mandiri dikelola oleh Lazisnu. Karena kami juga punya target-target dari target-target untuk misalnya mustahik rentan di wilayah-wilayah tertentu. Gitu. Karena kalau semua muqayyad, jadi perusahaan ini ibaratnya kita tuh kayak cuman lewat nyalurin gitu loh Mbak, ya kan? Mereka wilayah sudah menentukan, barangnya apa sudah ditentukan gitu. Ya itu baik karena pada akhirnya kan juga membantu masyarakat juga. Tapi kita maunya bahwa kita punya independensi, kita juga punya visi yang tadi bagaimana mustahik rentan yang di wilayah-wilayah tertentu atau kelompoknya yang belum terjangkau itu kemudian terjangkau. Gitu. Nah itu mungkin bukan, ya itu bisa dikatakan tantangan, tapi so far tantangan itu bisa kita kelola secara baik ya. Itu yang satu. Terus tantangan yang kedua, saya kira ya itu tadi Mbak, yang lebih besar sebenarnya tantangannya adalah bahwa zakat untuk produktif, ya zakat produktif itu belum mainstream di masyarakat. Itu lagi-lagi zakat masih dianggap sebagai sekedar charity. Ya, charity yang orang tadi memberikan uang, memberikan sembako di momen-momen tertentu, di Idul Adha, Idul Fitri gitu ya. Saya kayak Ramadan ini kita selalu
sibuk sekali gitu, seperti itu. Nah itu bagaimana ke depan itu bisa ada, saya kira ini juga penting ada penyadaran dari tokoh-tokoh agama ya, bahwa kamu tuh orang tuh bisa berzakat kapan aja gitu ya, dan zakat untuk produktif itu harusnya bisa semakin menarik buat masyarakat gitu. Jadi yang dikejar bukan pahalanya saja ya, pahala itu sangat penting karena itu kita butuhkan, tapi pada akhirnya bahwa tujuan ya dari zakat itu adalah untuk keadilan sosial, untuk pemberdayaan mereka yang rentan, fakir, miskin, kelompok marginal, itu supaya di masyarakat keadilan sosial, keadilan ekonomi ini bisa tercapai. Nah, kemudian tantangan lainnya saya kira apa ya, kita melihat itu sebagai bagian dari dinamika sih Mbak sebenarnya. Jadi ya tidak selalu menganggap bahwa itu sebuah tantangan yang sangat berat gitu, enggak sih gitu. Tapi itu lebih sebagai dinamika, dan mudah-mudahan dengan adanya forum-forum diskusi semacam ini, dialog semacam ini itu semakin membuka wawasan pikiran masyarakat gitu, supaya ke depan kalau terutama mereka yang mampu, para alumni ya, kalau mereka mau berzakat memikirkan zakat yang lebih produktif dibandingkan zakat yang sifatnya rentan. Kan lagi-lagi kita selalu ingat ya, ini Mbak ya, pepatah di sekolah-sekolah dulu kan kita sering bilang jangan kasih ikannya, kasih kailnya, kan selalu begitu ya. Nah, maksudnya zakat produktif itu gitu. Tetap ikannya kita kasih, tetapi bahwa itu bukan satu-satunya gitu. Tapi bagaimana membuat kail agar orang kemudian bisa memancing sendiri, bisa mendapatkan ikan sendiri, itu pada akhirnya akan jauh lebih bermanfaat ya. Maslahatnya lebih luas begitu buat masyarakat. Oke, betul sekali. Kalau tadi bertemu dengan orang-orang yang bisa kita anggap agak lucu ya. Nah, ini saya jadi ingat satu pepatah Ibu, kalau misalnya kita udah niat baik ya, kita kasih hati, malah mintanya jantung ya, malah minta yang lain-lain. Oke Ibu, kita akan kembali pemirsa setelah yang satu ini. Tetap di Tabuh Maghrib, ngabuburit asik. Merhaban ya Ramadan, oh indahnya, mari bersama sucikan hati kita. Merhaban ya Ramadan, oh indahnya, mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabuh Ramadan, oh indahnya, mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabuh Maghrib, Tabuh Maghrib, Tabuh Maghrib. Tabuh Maghrib, ngabuburit asik. Iya pemirsa, sedari tadi kita sudah membincangkan pendanaan zakat ya, penyaluran zakat untuk kaum mustahik rentan ya, sudah banyak sekali yang sudah kita ceritakan. Mungkin dari Ibu Riri bisa memberikan pesan-pesan atau motivasi singkat untuk pemirsa di rumah supaya makin semangat dalam menunaikan zakatnya, terutama supaya kita bisa mengentaskan kemiskinan pada kaum mustahik rentan. Silakan Ibu. Ya, baik Mbak. Pertama-tama kita sangat mengapresiasi ya antusiasme dari masyarakat, tidak hanya di NU, di luar NU ya. Kalian berzakat ke Lazisnu bukan hanya orang NU, yang luar NU juga banyak gitu ya. Itu yang sudah menitipkan zakat, infak dan sedekahnya kepada Lazisnu, dan insya Allah kami berusaha menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat itu kepada Lazisnu dengan nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai yang sudah kita coba hayati dan coba kita amalkan tadi, modern, akuntabel, transparan, profesional itu. Nah itu saya kira kontribusi dari masyarakat ini akan terus kita dukung ya, supaya zakat yang disalurkan lewat Lazisnu ini benar-benar kemudian sampai ke tujuan, sampai kepada tujuan Islam itu sendiri, yaitu untuk memberikan keadilan sosial bagi masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kira adalah penting, sebagaimana tadi yang disampaikan di dalam diskusi ini,
bahwa kita harus sudah mulai merubah mindset ya, bahwa berzakat itu tidak harus di momen-momen kalau zakat fitrah memang wajib, itu memang harus ditunaikan, tapi di luar itu juga kalau kita memang punya sudah sampai kepada haulnya misalnya ya, yang zakat profesi, itu juga kita bisa lakukan, kita bisa tunaikan gitu, dan itu bisa disalurkan juga melalui lazisnu gitu, sehingga kemudian dana-dana itu kemudian bisa kita kelola untuk zakat yang sifatnya lebih produktif, yang memiliki efek jangka panjang bagi para mustahik, khususnya yang rentan ini gitu. Jadi kita merubah mindset dari zakat sebagai sebuah aktivitas atau ibadah yang sifatnya itu charity, menjadi ibadah yang itu sifatnya untuk pemberdayaan masyarakat secara lebih luas. Nah, itu saya kira penting. Yang kedua, dan yang ketiga, saya kira adalah bahwa kita juga mulai melihat bahwa memang di dalam syariat, di dalam surat At-Taubah, 8 asnaf itu adalah sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi lagi-lagi di dalam asnaf itu ada banyak layernya. Fakir miskin itu ada banyak layernya. Ya, terus kemudian misalnya ya jihad fisabilillah, ghorimin misalnya. Ya, terus misalnya kita perlu melakukan reinterpretasi, kalau saya lebih suka menyebut gitu, Mbak. Jadi melakukan interpretasi ulang terhadap sebenarnya siapa sih 8 asnaf ini yang saat ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini itu adalah kelompok yang paling membutuhkan untuk kemudian mereka menerima zakat kita gitu. Nah, kami di Lazisnu berusaha melakukan reinterpretasi itu gitu, Mbak. Jadi kelompok-kelompok mana saja yang kita anggap paling rentan, baik dari segi tadi menggunakan wilayah ataupun juga dari kerentanan yang mereka hadapi sebagai individu dan juga sebagai masyarakat, kelompok disabilitas, perempuan kepala keluarga, anak-anak yatim yang berasal dari keluarga buruh migran, misalnya ya, pengungsi. Nah, saat ini kan karena perang di mana-mana, Mbak ya, pengungsi ada di mana-mana. Pengungsi pun bukan hanya pengungsi dari luar negeri, tapi pengungsi dalam negeri yang karena akibat bencana, akibat gempa, longsor, banjir, dan sebagainya. Ini adalah kelompok rentan yang paling sangat membutuhkan zakat kita. Terus yang ketiga, yang selanjutnya yang terakhir adalah juga yang mereka di wilayah-wilayah yang luar Jawa, gitu ya. Jadi perspektif kita harus Indonesia ini besar, dengan tantangan geografis yang luar biasa, maka kelompok-kelompok rentan yang ada di wilayah-wilayah pedalaman, terluar, ya, di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, itu ke depan harus menjadi prioritas kita. Sehingga syiar NU itu betul-betul ya bisa dirasakan sampai kepada masyarakat yang sangat rentan itu, Mbak. Saya kira itu adalah cita-cita ya, cita-cita kita semua. Mudah-mudahan secara pelan-pelan ya kami di Lazisnu PBNU bersama dengan Lazisnu lain di seluruh wilayah, nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, itu kemudian secara pelan-pelan bisa mewujudkan cita-cita keadilan sosial, keadilan ekonomi, kemaslahatan bagi mustahik rentan di berbagai tempat. Saya kira itu mungkin sebagai summary dan juga kesimpulan ya dari diskusi yang sangat menarik yang kita lakukan pada saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini, dan kami sangat terbuka jika ada masukan-masukan ya, baik melalui sosial media ataupun juga melalui berbagai channel yang bisa disambungkan dengan Lazisnu. Kami dengan senang hati untuk bisa merespon aspirasi dan juga pesan-pesan dari masyarakat. Dan sekali lagi terima kasih karena sudah mempercayakan zakatnya, donasinya kepada Lazisnu PBNU. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ibu Riri, luar biasa. Semoga apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang sudah kita harapkan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini ada satu hal yang menjadikan kita sadar bahwa Lazisnu PBNU hadir tidak hanya untuk umat Islam NU saja, tapi untuk seluruh umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia, insya Allah. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Tabuh Maghrib di sore hari ini. Tentunya kita akan kembali lagi di esok
setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ikuti program Ramadan Mulia lainnya di TV 9 Nusantara. Ada podcast Kilatan Turut setiap jam sahur yang membincangkan kitab-kitab karya warisan ulama Nusantara. Ada ngaji puasa atau ngaji pasanan dari pesantren-pesantren di Nusantara setiap habis tarawih. Juga sesaat lagi hingga azan maghrib Anda bisa menyaksikan berbagai tayangan menarik kami di layar kaca TV 9. Bagi Anda Gen Z, bisa ikuti live Instagram obrolan jelang berbuka puasa atau OJK. Dengan Ramadan mulia, mari menjernihkan jiwa meraih makfirah. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tabuh maghrib, ngabuburit, asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tempatku mengadu hati, memberi segala hidup. Dunia dan seisinya milikmu, kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu, Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu, Tuhan. Kebesaranmu, Acara ini didukung oleh